nama saya Ayu Rosada, NPM 18160026, kelas PGSD 6A. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu dasar, moto, visi, misi, dan strategi Gerakan Pramuka. Dasar penyelenggaraan Gerakan Pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, ada Keputusan Presiden RI Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Yang keempat, ada AD atau ART Gerakan Pramuka hasil Munas 10 tahun 2018. Manfaat moto Gerakan Pramuka terhadap jiwa anggota Pramuka antara lain, yang pertama ada menanamkan rasa percaya diri, yang kedua menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga ada sikap mengamalkan satya dan dharma Pramuka. Yang keempat, rasa bangga sebagai Pramuka. Yang kelima, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdiannya. Sedangkan visinya adalah Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda. Misi Gerakan Pramuka. Yang pertama, mempramukakan kaum muda. Yang kedua, membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, berlandaskan iman dan takwa, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Yang keempat, ada menggerakkan anggota dan organisasi pramuka agar peduli dan tanggap dalam meningkatkan masalah-masalah kemasyarakatan. Strategi Gerakan Pramuka. Yang pertama ada strategi dasar, yaitu strategi inovasi, ideologisasi, dan kaderisasi. Strategi ini diarahkan kepada peserta didik atau anggota muda agar militansinya tumbuh kuat dan siap dididik menjadi calon pemimpin bangsa. Inovasi adalah pembaharuan penyajian model lama ke model baru agar tetap relevan dan dipakai oleh user. Diharapkan dengan adanya inovasi yang konkret, maka Gerakan Pramuka akan menjadi pilihan utama bagi kaum muda untuk mengembangkan potensi dirinya. B. Strategi reorientasi Panfiguras. Strategi ini diarahkan kepada anggota dewasa yang aktif dalam pembinaan pendidikan kepramukaan maupun yang karena posisi publiknya aktif sebagai pengurus kuartir Gerakan Pramuka. C. Strategi penguasaan data. Kelemahan data telah menjadi masalah serius di kalangan bangsa Indonesia, termasuk lembaga pendidikan yang aliran datanya tidak secepat yang berlaku di dunia politik dan bisnis pada umumnya. Strategi ini diarahkan terutama bagi pembuat keputusan di kalangan kepengurusan Gerakan Pramuka, terutama menyangkut data anggota, kekuatan fisikal, hingga persepsi publik yang terukur tentang Gerakan Pramuka. D. Strategi kolaborasi merupakan tuntutan zaman bagi kita untuk bekerja sama dengan siapapun demi mencapai suatu tujuan dengan syarat kerjasama tersebut positif, legal, dan tidak menyimpang dari ketentuan moral Gerakan Pramuka. Strategi ini diarahkan kepada pengelola kegiatan pramuka maupun non-kegiatan kepramukaan, agar membiasakan diri untuk berkolaborasi secara proporsional, tidak egois atau semata-mata demi mencapai kejayaan pribadi. E. Strategi infrastruktur dan disiplin organisasi. Strategi ini diarahkan untuk tercapainya minimum essential force-nya Gerakan Pramuka. F. Strategi akselerasi finansial.
Strategi ini diarahkan bagi pengelola kuartir yang bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. G. Strategi advokasi. Strategi ini diarahkan kepada pihak-pihak eksternal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka. Dan ada strategi operasional. Yang pertama ada strategi inovasi, ideologisasi, dan kaderisasi. Yang kedua strategi orientasi dan figurasi. Yang ketiga ada strategi penguasaan data. Yang keempat ada kolaborasi. Dan yang kelima ada infrastruktur dan disiplin organisasi. Dan yang keenam ada strategi akselerasi finansial. Dan yang terakhir ada strategi advokasi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.